Astagfirullahaladzim. Tarjo. Tolong bawa ke rumah sakit. Angkat. Tapi Pak, kalau dibawa ke rumah sakit siapa yang bakal nanggung biayanya Pak? Kalau Abah Asep, beliau belum tentu mau menanggung ya Pak. Astagfirullahaladzim, Unang. Kondisi dia itu lebih penting daripada Mbak Asep. Mbak Asep, ayo dong, tolong diangkat. Jangan tunda-tunda. Kita pentingkan kondisi Tarjo. Ayo. Bawa ke mobil saya. Bawa ke mobil saya. Sana. Ayo, dibantu. Ayo, awas. Hati-hati. Awas. Bah Asep. Bah. Wadah apa sih teriak-teriak berisik? Bah, ada kecelakaan di masjid, Bah. Si Tarjo ketimpa tiang yang roboh, Bah. Kok bisa begitu? Hah? Gimana sih kerjanya kamu? Kalian tuh kerjanya kayak gimana? Kok bisa ketiban? Gimana nggak mungkin roboh, Bah? Kemarin besi yang Abah beli itu ukurannya kecil, Bah. Dan itu bukan ukuran standar untuk bangunan bertingkat. Ya Allah, Abah. Jadi Abah ngebangun di bawah standar. Itu bahaya, Bah. Bukan cuma pas kerjanya doang. Nanti kalau emang jadi itu bangunan terus orang-orang ibadah di situ terus ada kenapa-napa, dosa. Udah, mau berisik kan? Udah. Ada apa? Pergi dari sana. Bah, saya mohon sama Abah, Bah. Tolong dibantu biaya rumah sakit si Tarjo, Bah. Karena dia harus operasi dan biaya itu mahal sekali, Bah. Nggak mungkin Tarjo nanggung sendiri, Bah. Kok minta ke Abah? Emangnya dia tuh siapa Abah? Bukan siapa-siapa. Apa urusannya? Enggak. Abah nggak mau kasih. Abah nggak mau bayar. Abah, itu kan proyeknya Abah. Kalau ada kecelakaan kerja, ya itu tanggung jawabnya Abah. Enggak. Abah nggak mau tahu. Abah nggak mau tanggung. Nggak mau tahu. Udah sekarang kamu pergi deh. Ya, kamu pusing. Jadi kayak begitu. Proyek itu nggak bener. Abah. Ya Allah. Abah benar-benar nggak punya hati. Dulu waktu anak saya sakit, Abah juga nggak mau bantu. Sampai-sampai anak saya meninggal pun, Abah nggak bantu saya. Sekarang si Tarjo, kalau nggak ada yang bantu dia, nggak tahu bagaimana nasibnya. Udah Unang, sekarang antar Umi ke rumah sakit ya. Umi mau tahu bagaimana keadaannya Tarjo. Biar nanti biayanya Umi yang tanggung, ya. Pak Badrun, tolong anterin Umi ke rumah sakit. Iya, Umi. Ayo, mari. Waduh, itu kan para pengurus masjid. Ngapain mereka? Jangan-jangan lagi meriksa bangunan. Gawat. Mereka bisa tahu kalau kualitas bangunan di bawah standar. Gawat, bener gawat. Ini kalau seandainya ini, iya kan? Itu apa tuh? Oh iya. Tanya ke beliau ya. Ayo Pak, kita samperin. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak Bahap. Terima kasih sudah meninjau proyek. Terima kasih. Ya, kami meninjau proyek ini karena kebetulan kemarin itu ada insiden kecelakaan, Abah. Oh iya, betul itu, betul. Waduh, iya, saya juga tidak menginginkan insiden itu sebetulnya. Yang namanya musibah kan nggak bisa ditolak. Padahal saya sudah ingatkan loh, Pak. Hati-hati. Berkali-kali saya ingatkan. Apakah bahan bangunan yang dipakai itu udah sesuai standar, Bah? Kalau memang sudah sesuai standar, seharusnya insiden ini nggak perlu terjadi, Abah. Iya. Kalau masalah bahan bangunan, jelas. Itu sudah berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia. Seperti semen, bata, apa segala macam. Saya udah pakainya standar itu. Ya, tapi kalau saya pikir bukan masalah di bahan-bahan bangunan ya Pak. Tapi memang anak-anak kerjanya pengen buru-buru. Jadi hasilnya nggak maksimal. Tapi sekarang kan saya awasin betul-betul saya awasin. Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang semacam itu. Baik, Bah. Ya, kami pamit kalau gitu ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tolong diawasi ya, Bah. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waduh, syukur deh. Mereka masih percaya. Jadi aku masih bebas nyunat anggaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Cukup ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Mas Ali, terima kasih banyak Pak sudah datang dan mau mendoakan anak kami. Oh iya Mas, saya mau nanya nih. Bangunan itu kan belum lama kan, masih baru. Kenapa tiangnya bisa rubuh Mas? Itu semuanya salah Abah Pak. Abah yang sudah mengganti semua bahan-bahan bangunan yang tadinya harusnya standarnya seperti ini diganti sama Abah. Astagfirullahaladzim. Dan bahkan Abah itu sudah menyokok Tarjo supaya tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan saya tahu itu sendiri dari Tarjo, Pak. Iya Pak Unang. Ikhlaskan saja kepergian anak Bapak. Percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, Pak. Untung saja Tarjo itu masih bisa diselamatkan, Pak. Karena bantuan dari Umi Marwah. Kalau tidak, mungkin Tarjo bernasib sama seperti anak saya, Pak. Abah itu benar-benar keterlaluan dan sangat pelit untuk urusan uang. Jadi selama ini Abah nipu kita. Astagfirullahaladzim, ini nggak benar, ini berarti kita harus klarifikasi sama Abah. Kita batalkan perjanjian kesepakatan kita kerjasama merenovasi masjid. Kita ke tempat Abah, ayo. Ya? Ayo, mari. Sudah. Tenang. Jangan kebawa emosi. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Aya naon ya teh? Aya naon? Rame-rame ki aya naon? Abah, kami pengurus masjid, kami menginginkan supaya uang proyek renovasi masjid karena kami akan memutuskan kontrak tersebut. Ini maaf ya. Kalau menurut Abah nggak bisa kayak begitu. Kita kan udah kontrak, tidak bisa diputusin sepihak kayak begitu, nggak bisa. Abah Asep kerjanya nggak benar. Yang roboh karena bahan bangunan tidak sesuai standar. Kok mereka bisa tahu ya? Gawat dong. Pasti ada yang buka mulut nih. Enggak benar, itu fitnah. Fitnah. Tuh, Abah sudah difitnah. Benar. Abah, nggak usah ngelak lagi dah. Kami semua udah tahu karena udah ada cerita sama kami. Ya nggak? Ya, betul. Pakai ngelak lagi. Jadi si Unang yang laporin. Awas kamu ya.